Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita kali ini bertemakan kebaikan Allah untuk pertobatan. Kita baca di dalam Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Nah Bapak Ibu, ini adalah ayat di mana Rasul Paulus menegur orang Yahudi pada saat itu yang merasa bahwa dia itu adalah umat pilihan Allah, dia itu adalah keturunan Abraham, dan mereka merasa bahwa otomatis mereka akan luput dari murka Allah. Bapak Ibu, ini adalah hal yang salah ya Bapak Ibu ya. Makanya kenapa Rasul Paulus menegur bahwa kemurahan Allah itu bukan alasan untuk kita bisa melakukan atau hidup di dalam dosa, melainkan itu adalah kesempatan kita untuk bertobat, kesempatan kita untuk berubah, dan kesempatan kita juga untuk memuliakan Allah. Karena kadangkala apa yang dilakukan orang Yahudi ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan banyak belajar Bapak Ibu. Yang pertama, ya, kita jangan merasa bahwa kita itu aman karena lahiriah kita. Kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah banyak mendengar firman Allah, kita sudah pelayanan, ya. Tetapi apa yang kita lakukan itu tidak mencerminkan pertobatan sejati. Bahkan itu juga tidak jauh beda dari orang Yahudi. Bapak Ibu yang tahu kebenaran tetapi bebal, ya, itu yang terjadi dalam hidup kita. Ingat bahwa kemurahan Tuhan itu bukan jaminan kita bebas dari hukuman, tetapi biarlah kemurahan itu adalah panggilan buat kita untuk bertobat. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari bahwa kita itu jangan menghakimi Bapak Ibu, tetapi biarlah kita introspeksi diri terus, ya. Kita terus belajar merendahkan hati kita. Kita seringkali melihat selumbar di mata orang, tetapi kita tidak bisa melihat balok di mata kita sendiri. Ya, kita sering menghakimi kesalahan kecil yang orang lain lakukan, tetapi padahal ada hal ya yang kita lakukan yang mendukakan Roh Kudus, mendukakan Allah. Bapak Ibu, di dalam Roma 2 ayat 1 ini juga dikatakan bahwa engkau menghakimi orang lain, tetapi engkau juga melakukan hal yang sama. Kata Rasul Paulus, bahkan mungkin kita melakukan hal yang lebih besar, dosa yang lebih besar. Dan sekali lagi, ayo Bapak Ibu, kita belajar, jangan menunjuk, tetapi biarlah kita introspeksi diri, ya. Kita berubah terlebih dahulu, jangan menuntut orang lain berubah. Dan yang ketiga Bapak Ibu, jangan salah menafsirkan kesabaran Tuhan. Selama ini Tuhan sabar. Kadang kita melakukan hal yang mendukakan, tapi Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati, ya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, Allah yang setia. Tetapi biarlah kita belajar, kita mempunyai respon yang benar, ya, terhadap kemurahan Tuhan ini. Yaitu apa? Terus memiliki hati yang bertobat. Saat kita melakukan salah, langsung bertobat, minta ampun, berubah. Ya, kita juga harus punya rasa takut akan Allah, karena itulah yang menjadi yang bisa mengoreksi diri kita terus untuk tidak melakukan kesalahan, karena kita takut akan Allah. Dan biarlah kita juga mempunyai hati yang tulus kepada sesama kita. Sering nggak Bapak Ibu kita merasa, nggak apa-apa, saya melakukan ini toh nanti juga Tuhan ampuni, ya. Kadang kita menganggap kemurahan Allah itu adalah sebagai izin kita melakukan dosa, tetap hidup di dalam dosa. Tetapi di sini Roma 2 ayat 4 ini
memperingatkan bahwa kemurahan Tuhan bukan berarti Tuhan lalai akan dosa kita, tetapi Dia memberi waktu kita untuk bertobat. Dan semua manusia bersalah, dan keselamatan hanya datang dari kasih karunia Allah melalui iman, bukan status agama ataupun hukum. Kebaikan Allah adalah membawa orang berdosa, ya kita semua, kepada pertobatan. Itulah inti dari Injil, yaitu menuntun manusia pada pertobatan. Tuhan Yesus memberkati.